Saya melihat anak-anak itu adalah makhluk yang lemah, terlebih lagi apabila itu perempuan. Jadi anak plus perempuan itu adalah sangat rentan dan mereka membutuhkan perlindungan. Kamu tapi harus bisa merubah segala sesuatu yang bisa kamu ubah. Caranya ubah gimana? Sekolah yang fokus, agamanya yang kuat, belajar yang benar. Nanti Tuhan kasih kamu lebih baik. Itu yang pegangan saya. Jadi mengubah apa yang bisa kita ubah dan menerima apa yang memang kita nggak bisa. Konsentrasi Cira semua, ya. Nama aku Rebecca Agoyura Taime. Nama saya Cira Valeri Dameria Site. Saya Justin Martinusa Wijaya. Kita berusaha hadir untuk melindungi atau memberikan hak-hak mereka yang mereka tidak sanggup peroleh sendiri. Rumah Hati Suci awalnya didirikan oleh Nyonya Li Ciancun. Nyonya Li Ciancun sendiri adalah istri dari seorang kapiten Batavia pada saat itu. Ibu Li Ciancun memiliki kepedulian terhadap anak-anak putri, anak-anak perempuan dari Tiongkok yang diperjualbelikan saat itu. Nah, Ibu Li Ciancun sendiri tergerak untuk menyelamatkan anak-anak ini dari perdagangan manusia. Sebab saat itu anak-anak perempuan dijadikan pembantu di sini, ada juga yang dijadikan pelacur. Oleh sebab itu, Ibu Li Ciancun mendirikan rumah ini untuk menjadi rumah penampungan dan perlindungan bagi mereka. Namun dalam perkembangan selanjutnya, rumah ini berkembang menjadi Panti Asuhan Putri Hati Suci. Ibu Li Ciancun itu kan istri seorang kapiten saat itu di Batavia. Pada waktu suaminya menjabat, itu sedang meletus Perang Dunia Pertama. Sehingga ada krisis ekonomi di mana-mana. Akibat dari itu, banyak sekali anak-anak perempuan dari Tiongkok itu dibawa masuk ke Batavia melalui kapal-kapal. Nah, karena Ibu Li Ciancun sendiri adalah seorang pejabat saat itu, dia melihat hal itu dan dia punya akses untuk berbuat sesuatu dengan keadaan itu. Dia merasa tergerak untuk menyelamatkan anak-anak perempuan yang diperjualbelikan saat itu. Awalnya tentu tidak sebesar ini ya. Awalnya hanya ditampung, dipelihara, ditampung oleh Ibu Li Ciancun yang kemudian makin lama makin berkembang. Dan Ibu Li Ciancun bertekad bahwa dia ingin memperlakukan anak-anak ini seperti anaknya sendiri. Sehingga Ibu Li Ciancun berbuat semaksimal mungkin terhadap anak-anak ini. Mulai dari pendidikannya, dari makanannya, dari karakternya. Jadi seolah-olah cuci piring itu jelek karena itu punishment. Gitu. Mau sek kamar mandi itu jelek. Kalau di hari saya itu apa? Storm, gurihnya. Kamu bilang dengan menulis esai 200 minimal berat itu yaitu kunci harapan. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Dan itu menjadi tanggung jawab yang besar buat saya untuk terus melanjutkan spirit beliau. Tetapi saya melihat kuncinya adalah kasih dan kepedulian. Saat kita mengasihi anak-anak dan peduli terhadap mereka,
beban itu terasa tidak terlalu berat. Karena kita tidak fokus di beban lagi, tetapi kita fokus kepada mereka. Kita fokus kepada kebutuhan mereka. Dan seperti yang Ibu Lee Chian Chun juga lakukan, kita ingin mereka, karena mereka ini punya potensi, mereka ini anak-anak yang sama dengan anak-anak kita juga. Apabila kita mendidik mereka, mengasuh mereka dengan benar, mereka juga bisa menjadi anak-anak seperti anak-anak yang lain gitu. Karena memang panti ini adalah panti anak-anak perempuan. Jadi kita siapa saja boleh bergabung di sini selama dia tidak memperoleh haknya sebagai anak. Jadi kita ingin memberikan anak-anak apa yang menjadi hak mereka. Ada 10 hak anak dan apabila anak tersebut tidak memperoleh hak tersebut, boleh dititipkan ke kami dan kami ingin memfasilitasi hak tersebut. Kita juga memikirkan tentang perkembangan, bagaimana mengembangkan potensi anak. Seperti kita memberi pendidikan yang baik, yang mana kita juga ada sekolah ya, sekolah hati suci. Kemudian kita juga membekali mereka dengan, di luar pendidikan formal, kita membekali mereka dengan berbagai macam ekstrakurikuler yang sifatnya skillful. Karena kita merasa itu juga bagus untuk mereka ke depannya, membekali mereka untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Jadi awalnya Rumah Hati Suci itu dibuat untuk pendidikan anak-anak hati suci. Namun karena sekolah ini cukup bagus dan sempat menjadi favorit, jadi ada anak-anak luar yang ingin bergabung di sekolah hati suci. Oleh karena itu kita terbuka, jadi tidak hanya anak-anak Rumah Hati Suci yang bersekolah di Hati Suci, namun anak-anak dari luar juga ikut bergabung bersama kita. Kemudian dalam perkembangannya menjadi sekolah umum. Saya adalah Lucia Kristianti. Saat ini saya bekerja di Manulife. Saya sudah bekerja selama 32 tahun dan saya bersyukur dengan umur 71 tahun saya masih bisa berkarya, bisa menghasilkan uang sehingga saya juga hidup saya bisa bermakna, bisa berbagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi untuk orang-orang yang susah di umur-umur seperti saya ini dan saya bersyukur untuk itu semuanya. Saya sejak di umur 5 tahun ayah saya udah pergi tinggalin ibu saya. Jadi saya tinggal sama ibu saya sejak 5 tahun dan ibu saya adalah seorang guru. Jadi saya selalu ikut ibu saya naik sepeda, nungguin dia ngajar sampai sore, pulang sama-sama lagi seperti itu. Sampai ketika satu hari umur 9 tahun ibu saya menangis pada malam itu menceritakan ke saya bahwa kelihatannya kita harus berpisah karena ibu saya nggak kuat lagi bayar kontrakan rumah. Jadi terpaksa saya harus tinggal di Hati Suci dan mama saya bisa kos atau tinggal sama temennya seperti itu. Itu awal pertama saya masuk di Hati Suci. Dengan tinggal di sana memang pertama saya sedih
jauh dari orang tua, tinggal sama teman-teman yang aneka ragam sifatnya. Tapi di situ kita belajar bagaimana kita bisa toleransi kepada orang-orang yang lebih, adik-adik kita yang lebih gimana gitu ya. Mereka itu sebenarnya kemudian kita di situ juga diajarin disiplin. Itu semua disiplin membuat saya disiplin. Jadi disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin makan, disiplin belajar, semua ada waktunya. Dan itu sangat membentuk saya sehingga sampai sekarang ya bersyukur saya jadi lebih disiplin sama waktu saya. Padahal di zaman modern ini sih saya bersyukur justru wanita-wanita yang bisa berkarir, yang bekerja dengan baik itu sangat banyak manfaatnya. Gitu loh. Kalau kita bisa mandiri sebagai seorang wanita, no problem seperti hal-hal seperti itu. Kita begitu suami kita ada masalah, ada musibah, kita bisa tetap pegang kendali rumah tangga kita. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Saya mau kasih pemberitahuan sedikit di sini pada tanggal 4 Ya Februari. wanita juga harus bisa Semua akan dijelaskan punya pegangan kerja hidup. Kita nggak tahu namanya hidup, benar nggak? Gitu loh. Akan menceritakan mengenai sales journey and customer journey. Terima kasih Asti, Tuhan berkati semuanya sukses ya. Amin. Terima kasih Bu. Saya nggak malu loh ngakui bahwa saya ini adalah mantan anak asuci. Banyak teman saya kadang-kadang malu ngaku ya, jangan bilang ya Bu, saya dari suci. Mungkin karena dia menikahnya sama orang kaya ya, dia nggak mau ketahuan keluarganya miskin. Kalau saya enggak, apa adanya, emang saya dulu miskin, mau ngomong apa, nggak sarjana juga, ya apa adanya aja. Ya kalau sekarang Tuhan kasih seperti ini ya bersyukur aja. Saya hanya pikir satu nih, kalau kamu hidup miskin nggak salah kamu, tapi kalau kamu mati miskin salah kita. Kenapa? Kita hidup kenapa nggak usaha? Tapi kalau waktu saya lahirnya memang miskin, itu bang udah kodratnya mau ngomong apa? Masa kita mau malu atau mau kita susahan? Ya udah, tapi jangan sampai mati miskin. Kita mesti usaha. Melihat alumni yang sukses itu adalah upah kerja keras kita. Hanya itu yang membuat kita senang. Apabila kita melihat anak-anak di sini sukses, anak-anak di sini bisa bertumbuh dengan gembira dan mereka bisa menjadi orang-orang yang berperan di dalam masyarakat, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri dan itu menurut saya adalah hadiah terindah bagi kita semua para pengurus di sini. Nama saya Meli, saat ini saya berada di kelas 2 SMA, jurusan IPS. Kurang lebih 13 tahun yang lalu. Saya masuk ke sini saat saya berumur 4 tahun. Saya masuk ke sini karena ekonomi keluarga saya saat itu sedang down. Jadi saya masuk ke sini agar hidup saya lebih tercukupi. Dulu saya benar-benar bandel banget, kayak nggak tahu sopan santun, nggak bertanggung jawab, pokoknya bandel banget. Sekarang jadi berubah. Karena sering dikasih tahu, saya merasa bahagia dan nyaman tinggal di sini. Karena di sini tuh saya tercukupi, saya juga bisa tidur dengan nyenyak, punya tempat tinggal yang layak, saya bisa dapat banyak teman, banyak pengalaman, banyak kegiatan. Pola asuhnya bagus karena pengasuhnya itu ngajarin kita buat disiplin, buat selalu bertanggung jawab, bisa memanage waktu dengan baik. Terus kita juga diajarin untuk selalu bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Joko mau apa Joko? Joko belum ada minat, Belum ada itu pandangannya masih blank. Beruntung banget, soalnya di sini juga teman-temannya baik. Jadi aku bisa cerita keluh kesah aku ke mereka. Nah terus juga kan aku nggak pernah ngerasain kasih sayang dari ibu. Di sini tuh banyak pengasuh yang perempuan. Jadinya aku kadang kalau ada keluh kesah aku bisa curhat ke mereka, aku bisa ceritain aku kenapa. Jadi aku juga bisa ngerasain kasih sayang dari ibu. Kalau menurut saya hubungan anak asuh dengan pengasuh, dengan pimpinan itu
seperti keluarga ya. Jadi udah seperti keluarga yang jangan dibeda-bedain, yang jangan dipisah-pisahkan kayak begitu. Kalau bicara ke anak-anak juga kita ini keluarga. Jadi nggak ada seperti misalnya saya ke pimpinan itu tidak menganggap ibu pimpinan. Jadi menganggap itu ibu kita gitu. Jadi ya keluarga besar lah gitu ya. Pengasuh anak ke pengasuh ya seperti kakak. Bisa mana? Kalian panggil Lia sama Kanaya deh. Bisa mana? Saya Cira. Keluarin biar kamu nggak bingung deh, keluarin. Keluarin. Nah, bahasa Inggris. IPA, ayo. Cira mana IPA? Tulisnya. Terus? Kelengkapannya. Besok. Ada rok. Ayo lagi ya. Ini apa ini? Sebut. Ini apa ini? Mulai ya. Kelas 7 lagi yang sebutin kelengkapannya. Oke. Ayo. Rok. Ada. Dasi. Ada. Kaos kaki. Ada. Ayo Bran. Iya. Astaga. Paper apa? IPA yang waktu itu ya? Iya. Udah selesai belum? Sudah. Kasih ya. Pencemaran sama polisi itu kan sama. Ya pencemaran tapi lebih banyak konteksnya ya. Kalau pencemaran dibanding polisi. Masker. Terus ini aja loh. Baju. Rok. Oke. Pokoknya kita membimbing, merawat anak-anak kita, ikuti 10 hak anak tadi, kita ikuti semampu kita ya. Tapi yang nggak mampu ya kita nggak paksakan gitu kan. Tapi ya itu tadi, pas nanti mereka di luar sana ya itu tadi ya kalau yang dia gigih, pekerja keras udah pasti berhasil gitu kan. Mana? Buku paketnya keluarin sama buku tulisan. Sini kau kurang aku atau bagaimana? Terus apa lagi? Matematika yang ada matematika. Banyak orang suka kan buat kamu? Banyak. Inggris juga? Bikin bagus. Enggak. Kenapa nggak suka? Kalau pengasuh mungkin dibantuin. Iya. Sharing itu sangat penting karena di dalam sharing itu terjadi sebuah komunikasi di mana kita saling terbuka, gimana kita saling menyampaikan apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi harapan kita. Jadi tentunya untuk membuat rumah hati suci ini solid, bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, tentunya keterbukaan, komunikasi, saling mendengarkan, saling peduli, saling mensupport itu semuanya sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu kami membiasakan itu sehingga komunikasi berjalan lancar dan kemudian relasi menjadi baik. Kepedulian dengan sesama. Ada yang pelit nggak nih kakak-kakak? Kalau adiknya nggak bisa ngajarin nggak? Adiknya diajarin nggak? Ajarin. Dianggap gelap teman karena dari segi sopan santun, excellent. Periode berikutnya ini nggak ada yang perlu improve pun nggak ada. Hal itu kemudian yang ngebuat saya jadi ngerasa nyaman di sini, jadi ngerasa beruntung bisa masuk di sini. Walaupun punya situasi keluarga yang tidak baik. Ya menurut saya pendampingan di rumah hati suci itu sangat bermanfaat buat kami semua. Bahkan kalau menurut saya ya, dibandingkan ibu-ibu di luar yang anak ibunya bekerja, orang tuanya bekerja, ibunya di rumah dididik sama mbak, mungkin sama di hati suci jauh lebih baik di panti asuhan. Karena di situ kan kita dididik kan disiplin waktu, disiplin makan, nggak milih-milih makan juga, disiplin belajar. Menurut saya itu sangat luar biasa. Di hati suci itu membentuk kita. Kalau nggak karena hati suci ya saya nggak seperti gini lah. Mungkin kalau mama saya tetap bawa-bawa saya gitu naik sepeda, mungkin nggak seperti ini saya jadinya. Iya. Iya, gimana? Iya. Dua kali putaran teman-teman. Sama ya. Iya,
saya sih berharap Arti Suci terus menjadi panti yang luar biasa, mendidik kami semua yang tinggal di sana, sehingga kami hidup takut akan Tuhan, hidup kami kuat mental, sabar menghadapi segala masalah, dan otomatis ketika ia keluar dari panti, mereka mempunyai karakter yang baik, dan itu adalah modal utama untuk kita berhasil di dalam bekerja. Semoga semua anak-anak panti nanti yang keluar dari sana akan berhasil, minimum sama saya, akan bahkan lebih juga lebih keren lagi gitu ya, karena kan sekarang zamannya udah lebih modern. Organik ya. Siapa yang bilang ini organik, angkat tangan. Good. Siapa yang mengatakan ini sampah organik? Apa lo? Kertas menjadi pengamat kecil nih yang bisa menentukan sampah. Harapan saya untuk anak-anak asuh di sini ke depannya yaitu tadi ya, belajar lebih rajin. Jadi nanti menjadi anak yang berguna bagi masyarakat luas, sukses. Terus juga jangan sampai melupakan alamat di Hati Suci, kayak gitu-gitu. Kalau untuk Hati Suci, harapan kami Rumah Hati Suci tetap terus berjuang untuk merawat anak-anak berbagai macam latar belakang, dipertahankan. Tapi yang saat ini saya tuh kepingin anak-anak kita itu percaya diri gitu. Yakinlah bahwa kamu bisa, kamu mau apa, kamu mau keluar dari kemiskinan. Saya mau sukses, saya mau jadi apa, itu yang saya ingin mereka punya. Aku punya cita-cita menjadi arsitek. Cita-cita saya ingin menjadi psikolog. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang atlet.